Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinan Rasana di channel saya yang kedua, yaitu tentang desain web. Di sini saya akan membuat satu program, yaitu program personal website menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, langsung saja. Sebelum itu kita akan melihat contoh apa yang akan kita buat. Ini contohnya gini, ini foto saya. Ini ada pendidikan, riwayat pendidikan, ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Terus ada soft skill, ada membaca buku, ada belanja online, dan ada juga hobi. Nah, dan juga ada kontak, nih kontak yang bisa dihubungin. Nah, terus biar mempersingkat waktu, kita lanjut aja untuk mengerjakannya ya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan folder baru. Kita buat judulnya itu personal website. Nah, tadi kan di sini ya ada di sini itu kan ada gambar foto, ada pendidikan, ada subscribe juga kan. Nah, kita copy aja biar cepat. Kita copy, Ctrl C, lalu kita buat kita pindahkan ke personal website, Ctrl V. Nah, kan sudah ada tuh. Lalu kita tarik aja personal website ini ke aplikasi Visual Studio Code-nya biar lebih mudah. Kita tunggu bentar. Nah, dia kan sudah masuk tuh fotonya ya. Lalu kita buat indeks. Jangan lupa HTML-nya. Karena kalau nggak ada HTML dia nggak bisa. Nah, lalu kita klik shift tanda seru, lalu enter. Lalu kita ulang, shift tanda seru, lalu enter. Nih dia. Terus judulnya ini, titel ini kita ganti menjadi personal website. Personal website. Nah, lalu setelah itu kita buat lagi biar dia bisa diedit ya. Kita buat lagi namanya style. Jangan lupa CSS. Lalu enter. Nah, sudah. Kita buat link agar bisa masuk ke CSS, yaitu klik aja link. Enter. Di sini kita buat sesuai dengan judul dari CSS-nya itu style itu udah ada, kita klik aja. Nah, lalu di body ini, di bawah body, untuk menuliskan biodata ini kan ada beberapa kotak nih ya. Ini juga ada beberapa kotak. Terus kita buat div, enter lagi. Terus kita buat H2, kita buat biodataku. Nah, lalu setelah itu kita buat div lagi untuk
membuat yang ini, Hai Pendidikan, Soft Skill, dan kontaknya. Kita klik div lagi ya, div, enter lagi. Lalu kita membuat konten menunya. Kita akan membuat konten menunya dengan underline atau LU. Maaf ya, UL. Terus di dalam UL ini juga ada list item, LI. Nih. Terus kita buatlah linknya. Kita buat linknya dengan cara klik A, enter. Terus kita buat di sini. Di sininya kita buat tadi apa? Hai. Kita buat Hai Pendidikan Soft. Hai. Lalu kita copy aja. Kita copy. Shift Alt 4 yang dimintakan. Ada apa aja tadi? Pendidikan. Kita ganti pendidikan. Lalu yang ini soft skill. Terus yang ini kontak. Nah, setelah itu kita save dulu, baru kita coba ke style. Kita coba dulu ya. Apa bisa, apa udah bisa, apa belum? Nah, ini kan masih gini, berarti kita harus mengeditnya di style. Kita buka stylenya. Lalu klikkan kita klikkan di sini, titik. Nah, biar lebih mudah, tadi kita belum memberikan kayak penanda ya. Ini kita akan membuatnya di div, penandanya atau selektornya di div. Kita buat kelas nih, klik aja kelas. Terus kita buat logo, karena itu kan biodata aku, itu kita kasih logo aja, namanya logo. Dan di div satu lagi ini bisa kita buat kelas namanya menu, biar mudah memanggilnya ya. Nah, mereka ini mana ya yang tadi? Nah, yang ini biodataku Hai Pendidikan Soft Skill dan kotak ini kan dibungkus di dalam kotak ya, yang berwarna biru ini ya. Nah, nanti kita akan memanggilnya di CSS. Lalu di sini kita tambahin lagi enter, div, enter. Nah, lalu biar lebih mudah tandanya, karena tadi kotak yang tadi meliputi biodataku Hai Pendidikan Soft Skill kotak yang berwarna biru tadi, kita copy lah div 1 penutup itu ke bawah sini, kita paste, lalu ini kita hapus biar dia berada satu kotak tuh, biodata sama Hai Pendidikan Soft Skill kotak ini. Lalu kita save, lalu kita ke CSS. Nah selanjutnya CSS tolong ubah sebelumnya dalam
membuat website itu udah ada beberapa ketentuan, seperti ketentuan standar display, memiliki standar khusus, margin dan padding. Lalu maka dari itu kita reset terlebih dahulu margin dan paddingnya. Margin 0, ukurannya 0, terus paddingnya kita kasih ukurannya 0 juga. Lalu kemudian di div class logo, div class menu ini dia memiliki induk gitu ya, atau ibu lagi, supaya kita lebih mudah membuat kotak biodata ini, biodata Hari Pendidikan Subscribe kota ini, biar lebih mudah kita tandain di div ini, di induknya ya. Kita buat kelas, lalu kita buat navigasi. Nah, lalu udah dibuat ini, kita pindah ke CSS. Klik aja navigasi. Astagfirullahaladzim. Maaf. Navigasi. Kita akan mewarnain kotaknya terlebih dahulu. Ini kan warna biru-biru, kayak biru Facebook gitu ya kan. Jadi kita akan mewarnai dulu dari CSS. Lalu kita buat background color. Background color-nya itu sesuai dengan kode hexa ya. Sudah ditentukan dengan kode hexa, yaitu jangan lupa kasih tanda hashtag. Terus 3B 4997. Nah, terus selanjutnya kita akan memberi width-nya ya. Width-nya kita kasih ukuran, dia walaupun udah panjang kita kasih 100% biar lebih mantap aja, lebih pasti. Terus tingginya kita kasih 70 pixel. Kita save dulu, baru kita coba jalankan. Nah, dia jangan khawatir ini berlebih, yang soft skill sama kotaknya berlebih tuh, jangan khawatir, nanti kita akan urus lagi di CSS. Kita atur di CSS. Oke. Nah, di sini kita akan mengatur biodata ini. Dan kita atur itu kan di kelas logo, berarti kita akan memanggil logo di CSS ya. Maka logo, terus kita mau mengatur atasnya, mengatur atas ininya, kita kasih deh di sini font family-nya ya. Nah, kita kasih, dan biar dia seragam kita pakai Verdana. Ini kita simpan dulu.
baru kita lihat. Kan tadi ini tuh begini ya, terus kita refresh. Nah, dia udah agak membesar gitu biodatanya gitu kan, tulisannya juga agak membesar. Lalu agar tulisan biodatanya itu putih, kita kasih warna color kita akan mengatur jarak kotak dengan luar dan jarak luar dengan jarak kotak dengan luar dan jarak kotak dengan kontennya. Nah, kita langsung saja ke style CSS, kita buat padding top, jaraknya 10 pixel. Lalu kita save, kita lihat kurang ke tengah ya, maka kita tambahin deh menjadi 20 pixel, Ctrl S, lalu refresh. Nah, udah di tengah dia. Biar bertengah, kita buat padding bottomnya 10 pixel, lalu padding leafnya 30 pixel. Kalau kurang bisa tambahin sendiri sesuai yang kamu mau. Udah dekat tengah. Nah, lalu kita panggil menu, kita enter. Kita akan mengubah warna dari Hai Pendidikan Satu Sekalian Kota ini dan akan membuang garis bawahnya ini. Lalu kita buat all. Cara bacanya, cari tab LI di dalam all di dalam menu, lalu buat stylenya non, karena di sini untuk menghilangkan titik-titik di samping Hai Pendidikan Satu Kotak ini. Agar tulisan Hai Pendidikan Satu Sekalian Kotak ini ke samping, maka kita harus membuatnya di CSS display nilainya kita bikin menjadi inline block. Lalu kita save, kita coba, lalu
Nah, dia jadi ke samping. Untuk menghilangkan garis-garis biru di bawah ini, di bawah Hai Pendidikan, Subschool dan Kota, maka kita harus membuatnya di sini. Untuk menghilangkan garis-garis yang di bawah Hai Pendidikan, Subschool dan Kotak ini, yang di garis bawah ini, untuk menghilangkannya maka kita harus menulisnya, mengubahnya di CSS. Caranya menu CSS, tolong ubah kelas menu yang memiliki full li dan A. Kenapa A? Karena kan tadi yang Hai itu, yang Hai ini ada di link yang Ahref itu ya, maka A yang kita panggil di CSS biar lebih mudah. Nah, untuk menghilangkan garis-garis yang di bawah itu, kita menggunakan text decoration-nya none. Lalu kita beri warna, kita save. Nah, setelah itu untuk memindahkan Hai Pendidikan, Subschool dan Kota ini, kan ini di bawah, jadi mau kita buat ke samping ujung sebelah kanan tuh dengan cara memasukkan di logo ini. Kita refresh. Nah, dia kan sudah di atas nih. Baru kita akan memindahkan ke ujung sebelah kanan. Nah, untuk mendorong Hai Pendidikan, Subschool dan Kontak ini di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri biodataku itu ke ujungnya, maka kita harus mendorongnya dengan margin. Kita letak di bawah logo aja sini. Margin nya kita buat 800 coba pixel. Lalu coba kita save, kita lihat, kita refresh dulu ya. Nah, dia udah di ujung sebelah sini. Biar kita letakkan pas di tengah-tengah, maka kita buat margin topnya 30 pixel. Kita save, lalu kita refresh. Maaf, malah ininya yang kedorong, bukan Hai Pendidikan, Subschool dan Kota ya.
Coba kita lihat lagi. Oh, dia margin, maka kita ubah bukan margin top ya, tapi padding top. Coba kita refresh. Kita refresh. Nah, dia udah ke tengah, udah pas ya. Maka kita ini karena rapat-rapat, maka harus kita kasih jarak. Oke, kita buat jaraknya. Nah, maka kita meletakkan di menu full L itu aja ya. Kita buat margin right. Nih, kita buat 50 pixel. Coba kita save. Habis itu kita refresh. Coba kita refresh. Nah, dia sudah berjarak ya. Lalu biar dia seperti ini, bisa miring ya tulisannya, bisa diklik-klik gini, maka kita akan membuat hover ya, sama menu CSS, tolong ubah hover lalu kita buat warnanya di sini, warna seperti biru, seperti bobo juga. Coba kita ya, colornya kita bikin font style-nya miring ya kan, jadi italic merah ya tulisannya. Coba kita save, coba kita refresh. Nah, dia bisa miring. Oke. Nah, kita kan sudah membuat atasnya, maka ini tadi yang ini, nah ini merupakan pembungkusnya ya, yang atas gitu. Lalu kita buat lagi div. Nah, div ini untuk membuat yang kotak besar ini ya, yang ada foto aja saya di Narasana. Salam hormat dari saya dan semoga kamu sehat selalu, dan selengkapnya ini. Nah, lalu kita buat di sini kita kasih namanya benar baik. Lalu untuk memasukkan gambar tadi yang ada gambar saya itu ini tuh, maka kita buat img enter di sini. Saja. Nah, MG-nya ini MG-nya kita buat gambar
ini sesuai nama yang kamu buat ya. Kalau saya kan di sini profil, klik profil, lalu nah kan di sini ada hai saya di tulisan itu kan, maka kita buat di sini biar besar H1 hai. Nah hai salah nama Dina, huruf kecil besar lah ya kan, Dina. Nah, di sini kan ada salam hangat dari saya dan semoga kamu sehat selalu. Di sini paragraf ya. Paragraf apa itu tadi bacaannya? Selamat salam hangat dari saya. Besar lah. Salam hangat dari saya dan semoga kamu sehat selalu dan semoga kamu sehat selalu. Nah, di sini kan ada selengkapnya ini kan, maka kita buat di sini ref seperti ref itu kayak ref itu link ya. Ref, maka nanti kita di sini akan buat di sini nanti kita akan memasukkan sebuah tab ya, yaitu tab button. Kita buat button kita tab enter, baru kita buat selengkapnya. Oke, lalu kemudian kita simpan, lalu kita lihat kontennya ya. Nah, tadi kita refresh. Wow, besar sekali. Akan kita atur. Nah, kita ke CSS buat apa yang kita duluankan untuk membuatnya itu div class banner ya, sama kayak tadi div class banner juga kan pertama kita buat ini dia, kita buat di sini tadi banner enter, lalu kita buat backgroundnya, background color, background colornya sama kena seperti yang tadi ya, yang ini kita copy aja, kita copy biar agak berbeda sedikit, kita ubah ininya 4-nya itu menjadi 5, 7-nya menjadi 9. Lalu setelah itu kita kasih tingginya height-nya kita kasih berapa ya, kita buat tingginya
coba 600 pixel. Lalu teks lainnya kita buat center aja biar dia ke tengah. Lalu colornya warna color, warna putih. Lalu coba kita save, lalu kita refresh, lalu kita simpan, kita refresh. Gambarnya kebesaran. Oh iya, kita belum mengatur IMG-nya, jadi benar IMG lalu kita atur, kita buat border radiusnya berapa ya, 100 pixel. Lalu tingginya kita buat 150 pixel. Ini border radius ini biar dia bentuknya bulat ya, kayak ini nih. Lalu lebarnya masih 150 juga. Lalu kita save, kita refresh, mana tadi? Nah, dia jadi bulat. Terus selanjutnya, kemudian ini kan ada garis putihnya ya di dalam fotonya, maka kita akan kasih bordernya, border 6 pixel, lalu solid warna ini ya. Coba kita simpan, kita refresh. Ya ini. Nah, dia sudah seperti ini. Nah, biar foto ini tidak dekat kali dengan biodataku ini, kotak biodataku, maka kita bikin di sini margin topnya 100 pixel. Kita save, kita refresh lagi. Nah, dia sudah jadi ke tengah. Kemudian untuk mengedit high nama saya dengan dosen itu, kita masuk ke CSS, kita buat lagi benar. Kalau dia spasi itu berarti di dalam ya. Berarti tadi di dalam apa tuh? Yang teks high itu H1. Berarti di dalam H1 kita buat jarak dulu, margin topnya 10 pixel. Kita save dulu, kita refresh, itu tak bergerak. Coba kita ubah aja lah namanya itu, jangan bisa semua. Kita refresh. Nah, lalu yang di
lalu juga di banner yang paragraf ya, dalam paragraf CSS tolong ubah dalam paragraf, lalu kita buat, tapi coba kita masukkan sini aja coba ya, bisa nggak gitu, margin bottomnya 10 pixel juga bisa atau enggak, semoga bisa. Oke, bisa juga, coba bentar, nah kita coba lagi. Ini bisa belum sih? Coba kita ulasnya. Nah, udah bicara. Terus, nah selanjutnya buat mengedit yang ini yang lengkapnya, create button, maka kita buat CSS banner button ya, salah itu tulisannya, banner button lalu kita buat margin topnya 60 pixel, terus paddingnya kasih 10 pixel, terus lebarnya kita buat berapa ya, widthnya 400 pixel deh, coba pixel, coba kita set. Ini kotak gitu ya, enggak kayak gini. Yang ini kan dia kayak tumpul gitu ya, kalau ini kan kayak persegi panjang gitu ujungnya. Baru kita masukkan lagi buat radiusnya 60 pixel deh, 50 pixel, terus bordernya kita buat warna cenderung, lalu kita save, lalu kita refresh. Nah, dia ada segini ya, lalu biar supaya selengkap ini bisa diklik seperti ini nih, nah dia kan diklik dia warna biru ya, itu kayak yang high pendidikan ini kan gitu juga ya. Maka kita buat di sininya sama CSS banner button, sorry di atas, button terbuat hover, lalu enter, kita buat background colornya, background colornya kita kasih sama ini warna Facebook.
Kita save, jadi kita lihat dia kan diklik-klik ini udah biru ya. Lalu biar dia, kalau yang ini kan dia, kalau diklik ya dia tulisannya berwarna putih ya kan, terus dia ada garisnya gitu. Kalau ini kan dia tidak ada tulisannya. Lalu kita sini kasih border 1 pixel, tipenya solid, warnanya putih. Coba kita save, kita refresh. Udah ada garisnya, cuman sabar. Kita akan mengganti teksnya ini selengkapnya itu menjadi warna putih. Maka kita buat di sini color kita simpan, kita refresh. Sudah. Selanjutnya kan ini hai nama saya dengan kesan ini kan dia diam gitu ya, kalau sedangkan yang ini kan dia tuh bergerak gitu ya. Maka kita akan membuat di detailnya, kita baru lalu di CSS kita buat satu tadi ya. Lalu di HTML kita hapus dulu dan ininya, nama saya dan aslinya kita hapus dulu, kita ganti titik-titik, kita ganti dengan sekian. Lalu kita panggil ke CSS, span, lalu di for, lalu kita buat konten. Ini kasih titik atasnya ya. Lalu dia animationnya dia bergerak gitu, bergerak ya. Ini deketin lalu lalu transformnya kita bikin sembunyi ya, biar dia menimbulkan efek gitu, memberi efek lah. Lalu kita bikin 50%, kemudian warnanya kita color ini, lalu ukurannya, family-nya kita buat 70 pixel. Coba kita save, kita refresh ya. Nah dia belum, masih ini dia nggak bergerak. Maka kita buat di sini, kita panggil keyframe.
dibuat bergerak. Ini dari 6%. Kita buat kontennya yang tadi pakai selamat datang, lalu kita copy saja, lalu kita ganti menjadi 50%, ini kita ganti menjadi 100%, lalu yang ini kita tap saja, lalu kita buat saya Gina Nur Hasana. Lalu yang ini kita ganti terima kasih sudah singgah. Ya, kemudian kita cek di web browser kita apakah sudah. Belum. Coba kita ganti ininya, gerak deh. Kita periksa lagi apa yang membuat dia nggak gerak, nggak terbaca. Coba kita. Nah, apa yang membuat dia nggak segera? Karena di H1 itu di sampingnya ada titik. Coba kita hapus, kita refresh lagi ya guys. Nah, udah guys, saya di Nur Hasana. Nah, terima kasih sudah singgah. Oke. Mencoba kita periksa lagi. Kita periksa lagi. Oh, ini font family. Coba kita ganti font size. Nah, dia lebih gede ya kan tulisannya. Nah, kita coba. Kan ini nggak bisa, dia akan didorong gitu kan. Jadi biar dia ke dalam, coba kita tambahin di navigasi mana navigasi benar. Ini navigasi position pixel. Nah, kita save, kita udah dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat di bawahnya seperti ini ya, dari pendidikan SD, SMP, dan SMA. Lalu kita masukkan ke sini di HTML. Kita buat lagi dia, lalu kita buat ini kelas, kita buat box pendidikan, kemudian
kan dia besar gitu tulisnya, berarti sebut aja H1. Enter. Lalu kita tulis riwayat pendidikan, lalu kita save ya. Kita lihat nih, dia di sini kan. Biar kita buat rata tengah, maka kita CSS tadi box pendidikannya, box pendidikan, teks lainnya kita buat center biar rata tengah, lalu kita coba kita refresh. Nah, dia udah rata tengah. Di warnanya terlalu terang ya, hitam. Coba kita ubah deh colornya empat D ini abu-abu sih. Nah ya, coba kita ada lembut gitu ya. Lalu kita buat margin top biar dia bisa ini ya, berjarak antara konten dengan kotaknya. 30 pixel. Kontennya center biar dia bisa ke tengah. Kalau kan ini sampai ya. Nah, dia kan udah berjarak. Nanti di sininya kan ada kayak mana ya, nih, dan konten ini biar dia langsung ke tengah gitu. Terus ini kan di sini ada konten lagi kan, ini kan dijadikan satu box gitu kan, kayak induknya lah. Terus di sini juga ada. Oke, kita buat sini kelas box kiri. Lalu kita akan memasukkan gambar IMG nih. Kita buat gambar icon SD yang pertama itu ya, yang sebelah kiri icon SD. Lalu sudah kita buat lagi paragraf terus H3 kan baru itu sekolah dasar, sekolah lalu kita buat lagi paragraf. Betul, saya ini copy aja deh ya, ini kan udah ada contohnya. Kita copy. Contohnya
lalu kita buat selanjutnya yang SMP dan SMA. Boleh kita copy aja biar cepat. Tapi ini bisa kita ganti box tengah, ikonnya SD kita ganti SMP, lalu pertama ini dihapus saja. Kita copy lagi dari sini. Ctrl C, Ctrl V, lalu sudah di luar ternyata. Kita Ctrl C, ini saja. Ini bisa maju lagi, ini maju lagi, ini maju. Nah, udah. Lalu kita copy lagi, ya guys. Kita copy, Ctrl C, tengahnya jadi kanan ya, kanan ini kita ganti SMA, kolom menengah atas, kita ganti juga, copy aja. Coba kita buka. Udah ya. Ya, pendidikannya udah. Selanjutnya kemudian kita akan membuat kotak-kotak ini ya untuk riwayat pendidikan ini. Kita masuk selesai ya. Nanti kita buat di sini kontennya box kiri, kalau koma itu dan ya, dan box biar sekalian gitu, kanan kiri box tengah, koma, box kita kasih limitnya 300 karena ada 3 kotak nantinya. Coba ini 330 aja. Terus tingginya ya 300. Kita lihat dulu. Nah, dia udah gini. Baru kita buat lagi background colornya. Salah.
colornya warna apa ya? Apple aja deh. Nah. Oh, ini warnanya abu-abu, ada 3, cuman dia ini apa namanya, masih nyatu kotaknya. Lalu kita buat teks align-nya, center, lalu paddingnya kita buat padding top, topnya kita buat 30 pixel. Nanti kita lihat ya. Padding bottomnya 7 pixel. Lalu marginnya ukurannya ya, margin ini dia kayak searah jarum jam, atas kanan bawah kiri. Jadi kita buat yang atas 70 pixel, lalu yang samping kanan di 20 pixel, lalu bawah 20 pixel juga, terus sebelah kiri ya sebelah kiri 55 pixel. Coba kita refresh. Sudah berjarak ya. Oke. Ada yang salah ya. Coba deh, ini kita hapus saja. Lalu ini kita kasih 7 pixel. Coba kita lihat. Setelah deh. Lalu ini kita ganti. Lalu kita buat di sini ukurannya, margin load line. Coba kita tunggu. Jadi nanti coba kita nggak pakai float ya, tapi kita coba dulu pakai float ini. Habis selesai ini coba kita ganti nggak pakai float, pakai display flex. Coba ya, pakai display flex. Jadi kita pakai float dulu. Ini kan dia runcing ya, maka kalau mau tumpul kita bikin tumpul. Border radius berapa ya, 10 pixel deh. Nah dia tuh kan udah nggak tumpul, nggak bakal nampak ya, karena dia warnanya kayak abu-abu cuman agak putih gitu. Coba ini kita bikin padding aja 30. Nggak bisa.
ini ganti 20 lah ya. Tidak bisa. Lalu kita akan mengatur jarak sekolah dasarnya dengan saya bersekolah ini A3 nih ya, sekolah dasar ini. Jaraknya kita atur dulu. Untuk membuat dia seperti ini, nah ini kan dia biru-biru lah ya, dia apa biru, maka caranya di box kiri tambah hover, caranya copy aja dari tambahin hover. Kemudian kita kasih label baik background colornya sama kayak Facebook tadi aja. Kita baca apa salah ntar ya. Oh iya, ini pakai spasi. Kan ini kurang nampak nih, kita tambahin aja warna color. Dia kan lebih warna bacanya lebih nampak. Kemudian kita buat lagi box pendidikan yang H3 dan topnya 10 pixel, terus margin 13 pixel, 13 pixel, paddingnya 6 pixel, 20 pixel. Kita set, ini kan dia udah bicara ya. Lalu kemudian untuk membuat ini sub skillku ini kan sama nih kan, sama kayak tadi pendidikan, maka kita copy aja biar nggak capek. Mana ya, ini bagus pendidikan dari sini coba.
bikin kelas kok di situ skill lalu mana deh ini kita kopikan aja, kita copy. Oke, copy terus kita ganti di sub skill lalu ini, lalu gambar ini kita ganti jadi buku, ya kan? Kita lihat dulu yang membaca belanjaan dan hobi di buku ini ganti belanja online, ini ganti juga hobi. Nah, lalu kita ganti ininya membaca apa itu? Coba kita lihat membaca ya, membaca. Terus yang ini diganti belanja online. Belanja online. Terus ini diganti hobi apa? Hobi. Kemudian kita ganti ininya kita copy aja juga ya biar cepat. Ganti aja, ganti ini juga diganti. Ini juga diganti. Oke, coba kita save. Terus apakah ukurannya masih besar ya, kita atur dulu ukurannya, lalu kita atur di sini
box subscale img ini untuk mengatur ukuran gambar-gambar yang tadi yang besar ya ini. Nah, ini kan terlalu besar nih. Jadi kita atur dulu. Terus selanjutnya kita buat 100 pixel. Lalu margin topnya kita kasih berapa? 50. Terus margin bottomnya kasih sedikit dulu. Coba udah. Lalu kita ingin ngatur ya. Ini kan belum rata ya, masih dibilang masih maret lah. Lalu kita beri di sini CSS box subscale ya kan. Terus kita beri ukurannya. Kita bikin text align-nya dulu. Text align-nya center. Lalu kita beri colornya, warnanya warna apa ya, 4D. Jangan lupa pakai kan terbaca. Udah. Lalu habis kolom marginnya kita kasih 0 aja, marginnya 0 pixel tapi pakai auto. Lalu margin topnya kita kasih 10 pixel. Terus margin bottomnya 100 pixel. Coba kita save. Sudah. Kan? Lalu ingin membuat kontak ini, maka kita harus buatnya di sini. Kita tempel di indeksnya. Ya, kita buat dulu kelas. Kita buat akhir aja lah ya, kan udah mau habis, jadi kita kasih akhir. Nanti kita pecah semua. Lalu kita tadi ada kontak, cuman kontak ya, hubungi kontak berapa ya, kita pakai berapa, 1 aja deh. Hubungi kontakku
kontakku, besar dekanya kontakku, kemudian img nya masukkan gambarnya, img ini pusat aja. img nya itu apa ya namanya, video chat, jangan lupa gambar di video chat, lalu H2 hitung masukkan nomor handphone kita, ya kan, ini pakai nomor handphone ya, nomor handphone kita 0813754811. oke, nomor apa, lalu kemudian coba kita refresh, kita coba bukan itu, nih sudah ya, sudah. Terus kita buat lagi, kita buat yang ini sama-sama nim ya, nama dengan nim sama, cara buatnya di, terus kita buat di tab dulu, di enter gitu. Lalu kita masukkan kelas, kita bikin apa ya, footer aja, footer, lalu kita kasih sini paragraf, tuh apa, Shopee ya, GHT, terus kita Dina Nur Hasana, lalu minimnya 70, lalu kita save, coba kita refresh. Ini ya, belum ada kotaknya. Sebentar, kita coba buat lagi di style, kemudian kita buat setelah akhir, terus text line kita buat center, lalu colornya kita buat peding-pedingnya ya. Kita buat margin topnya itu 50 pixel, 500 nih pixel kecilan. Terus coba kita save, kita jalan. Udah berjarak dia ya, dari ini ke sini tuh sudah berjarak. Terus lalu kita buat untuk footer
background colornya kita pakai apa ya, gray warna abu-abu ya untuk nama denimnya, gray. Terus ukurannya, widthnya kita buat berapa ya, 10 pixel, coba aja dulu. Terus heightnya kita buat 40, coba nanti kalau kurangan bisa ditambahin. Terus kita pakai color buat tulisannya, warna white warna white. Terus kita pakai paddingnya 3 pixel aja. Lalu kita pakai marginnya berapa ya, 50 pixel. Pakai auto, masalah auto nih, tuh autonya kasih 0 aja. Kita save dulu, coba kita kok begini. Sabar, ada kesalahan berarti ya. Mana oh ya, astagfirullahaladzim, ini widthnya 10 pixel ya, pantas lah 100%. 100 ya, kita refresh, kita save dulu, kita refresh tuh. Mana ini udah ya. Lalu kan ini pendidikan soft skill, ini kan bisa tuh. Maka dari itu kita buat linknya terlebih dahulu di kita di sini ke hashtag hai, terus semuanya juga ke hashtag pendidikan. Terus juga sama ya, soft skill. Mantap ya. Kita coba dulu. Dulu ya. Berarti ada kesalahan. Mana ya? Iya, mungkin karena nggak bisa, karena kita belum memasukkan ID-nya, jadi nggak bisa dipanggil gitu ya kan. Jadi kita pakai ID-nya. Hai. Di situ. Hai. Terus di pendidikan juga gitu. Di pendidikan ID pendidikan soft skill juga ID gitu. Kurang S.
kita save. Dia masih morat-marit ya, ini masih di sini. Kita ketik pendidikan, subscribe di sini nampak ya. Maka dari itu kita tambahin BR. Kita akan menambah BR dari yang pendidikan itu udah pas belum? THI-nya kurang ya, kurang ke bawah. Kita kasih coba dari BR. Tadi nggak bisa ya, coba kita buat di baru. Kita hapus dulu, sini kita buat BR. Di dalam BR ini kita pakai ID dan string, kita copy, dulu. Ini kita hapus, sini kita kasih BR lagi, coba ya. Kurang ya, kurang ke bawah juga. Lalu di subscribe itu kita pilih list aja deh ya, coba-coba aja lah ya. Subscribe BR. Udah pas, subscribe-nya ketinggian ya. Kontak kenapa bisa? Gak salah ya. Coba bentar ya. Coba lagi. Coba kita yang ini. Cuca tinggal subscribe sama kontaknya. Kenapa kontak nggak bisa? Subscribe dulu kurang ke bawah. Kita coba dulu subscribe. Kontak nggak bisa dipilih ya, pasal linknya macam mana, kita lihat, kita periksa lagi. Kontak ini kontak coba kita buat di sini sama kayak yang tadi ya.
saja Ctrl V, BR dulu, terus Ctrl V, terus BR, pendidikan soft skill, kontak juga siapa sih belum bisa ya, tengok lagi kontak, kira-kira yang salah nih. Kita coba sini, coba kita hapus dulu, kita di sini BR terus lagi kontak, kita buat lagi ya, coba apa ya, ID-nya coba masa letak sini deh, kita letak di bawahnya PR, terus dalamnya di kontak BR coba ya, ini udah bisa ya, begini ya guys. Terus kan tadi aku ada bilang tuh kan bahwa floatnya diganti dengan display flags. Nih kita akan ganti di ini, kita cari dulu floatnya. Nah ini ada float di logo, float ini kita ganti apa ya, display, ini logonya kita hapus saja ini semua ya, karena kita tadi kan kita mau ganti floatnya menjadi display flags, jadi ini kita ganti padding aja, padding 20 pixel, terus 30 pixel, 10 pixel. Kita save ya, apa karena kita ganti dia bisa menghancurkan semuanya. Tidak ya, semua sudah pas, tidak ada masalah kalau diganti. Paddingnya kita ganti display, jadi kita hapus ya, maka jadi yang salah ya pasti. Lalu ini kan ada button live, ini kita hapus juga, mau bordernya lah kita hapus, kita tambahin di bawahnya gini ya, display. Kalau kita pakai display apa, display flags, oke. Ini guys, bisa kok, alhamdulillah bisa. Ini hari pendidikan soft skill dan kontak, alhamdulillah bisa.
Nah, teman-teman, alhamdulillah ya bisa semua. Jadi semoga kalian nggak bingung dengan apa yang aku buat, aku praktekin. Kalau memang kurang paham, saya pun juga lagi belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau memang kurang paham, kamu kasih tahu saya dan saya akan cari lagi. Dan atau kamu punya jawabannya, kamu bisa beritahu saya apa kekurangan dari program saya ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you with it, drop it.